Selamat pagi anak-anak kami kelas 4. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini pelajaran kita yaitu tema 5, subtema 2, yaitu pahlawanku, kebanggaanku. Nah, pada materi ini anak kami belajar tentang bagaimana pahlawan-pahlawan Indonesia sebelum kemerdekaan Republik Indonesia atau sebelum kita merdeka. Nah, langsung saja kita akan membahas materi kita dan simak video penjelasan Pak Guru. Kita akan masuk pada halaman 63. Nah, kita akan belajar atau menceritakan kembali informasi tentang perjuangan pahlawan nasional yaitu Pattimura ya, atau Kapiten Pattimura. Pattimura merupakan pahlawan dari Maluku yang lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada usia 34 tahun. Nah, ia merupakan keturunan bangsawan dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang karismatik. Atas dasar itulah nama kapiten atau pemimpin dilekatkan kepadanya. Nah, bagaimanakah perjuangan Pattimura? Mari kita membaca teks berikutnya. Nah, pada tahun 1816, pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda. Belanda bersikap sewenang-wenang, kekayaan alam Maluku dikuras dan rakyat dipaksa kerja rodi. Melalui VOC, Belanda menerapkan kebijakan politik monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Itu adalah arti daripada monopoli ya. Nah, sedangkan VOC ini artinya adalah suatu persekutuan dagang yang berasal dari Belanda dan memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan. Itu adalah arti atau maksud daripada VOC ini. Nah, sedangkan kepanjangan daripada VOC adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie. Nah, itu adalah arti dari atau kepanjangan daripada VOC. Nah, selanjutnya mereka juga meminta pajak atas tanah yang mereka kuasai itu dan bahkan pemindahan penduduk serta pelayaran hongi. Hongi itu adalah pelayaran bersenjata lengkap yang dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli. Artinya mereka juga menguasai pasar dengan menggunakan senjata untuk mengawasi orang-orang yang ada di pasar tersebut. Ya. Nah, dilakukan VOC untuk mengawasi jalannya monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku sehingga memberikan keuntungan besar-besaran kepada VOC. Rempah-rempah itu adalah bagian tumbuhan yang beraroma berasa kuat yang digunakan dalam jumlah kecil sebagai alat atau bahan makanan dan sebagai juga pengawet atau perisa dalam masakan. Nah, itu adalah fungsi atau bentuk daripada rempah-rempah. Ya. Seterusnya, kebijakan itu makin tentu makin memperburuk kondisi perekonomian rakyat setelah lepas dari penguasaan Inggris.
Nah, setelah itu di paragraf yang ketiga ini diceritakan Kapiten Patimura membangkitkan atau mengangkat senjata untuk melawan para penjajah itu, yaitu pada tahun 1817. Karena dia tidak ingin rakyat pada saat itu dijajah terus oleh Belanda. Nah, di paragraf berikutnya, Kapiten Patimura juga mengordinasi kepada raja-raja ya dan pemerintahan pemimpin rakyat, dan dia juga mengatur pendidikan. Nah, sehingga pada saat itu dia berhasil menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate, Tidore, raja-raja di Bali dan Sulawesi dan Jawa. Nah, itulah usaha daripada Kapiten Patimura itu. Dan setelah itu rakyat Maluku pada saat itu dipimpin oleh kapiten berhasil merebut benteng Dus Tede di Saparua, dan akibatnya residen yang bernama Van den Berg terbunuh, dan perlawanan bukan hanya sampai di situ, semakin meluas hingga sampai ke Ambon, Seram dan tempat-tempat lainnya. Nah, dengan demikian karena itu Belanda berulang kali pula mendapat pukulan berat, sehingga Belanda meminta bantuan kepada pasukan yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu Belanda juga makin kuat dan perlawanan rakyat Maluku terdesak. Dan Patimura yang berskala nasional itu menghadapi Belanda dengan kekuatan militer yang besar dan kuat di bawah pemimpinan Laksamana Bukes, yaitu salah satu seorang komisaris jenderal Belanda. Nah, yang terakhir Kapiten Patimura untuk mengakhiri perang, dia menggunakan politik adu domba, yaitu tipu, muslihat, dan bumi hangus. Nah, sehingga pada saat itu Patimura dan kawan-kawannya tertangkap oleh Belanda, dan pada tanggal 16 Desember 1817 mereka menjalani hukuman mati dan digantung di tiang dan gugur sebagai pahlawan yang gagah berani. Nah, dari Kapiten Patimura ini dikukuhkan sebagai pahlawan nasional Indonesia karena kegigihannya dalam perjuangan melawan penjajah. Nah, itulah merupakan pelajaran berharga bagi generasi penerus bangsa. Nah, demikian singkat cerita daripada Patimura ini. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, silakan menjawab latihan berikut ya, ditulis di buku paket dengan menggunakan pensil. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pada halaman 66. Di halaman 67 kita akan belajar tentang sifat-sifat cermin. Nah, sebelumnya sifat cermin itu pasti kalian yaitu sebuah benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan. Nah, itu adalah salah satu sifat daripada cermin. Nah, ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada 3 macam cermin, yaitu cermin datar. Datar itu lurus dan tidak melengkung. Nah, yang kedua cermin cekung. Cermin cekung ini lebih menonjol ke dalam, ya. Nah, yang ketiga itu cermin cembung. Cembung yaitu lebih menonjol keluar ya, seperti ini bentuknya. Ini adalah cermin cembung. Nah, cermin datar adalah cermin yang bagian pemantulannya datar, seperti cermin rias atau yang biasa dipakai
di rumah untuk berkaca atau bercermin. Nah, yang kedua cermin cekung. Cermin cekung yang bagian pemantulannya berupa cekungan, ya seperti ini ya. Nah, bentuk cekungan adalah bentuk seperti bagian dalam bola. Contohnya adalah bagian dalam lampu senter. Nah, pernah kalian melihat lampu senter yang dijual di toko-toko elektronik? Nah, itulah bentuk kaca di dalamnya itu berbentuk cekung ya. Nah, setelah itu cermin cembung adalah cermin yang bagian pemantulannya berupa cembungan. Bentuk cembungan adalah bentuk seperti bagian luar bola. Nah, cembungan ini lebih banyak terdapat di persimpangan jalan ya. Nah, kalau kalian pernah melewati persimpangan jalan raya atau ada, nah di situ biasanya dipasang cermin cembung. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menampilkan semua daerah yang ada di sekitar tersebut, dan gunanya juga untuk mengantisipasi tabrakan. Nah, sehingga karena cermin cembung ini dapat mengambil daerah yang luas, ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, kita masuk pada halaman selanjutnya, yaitu kita belajar dari satu pahlawan nasional lagi, yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah raja dari Gowa yang ke-16. Daerah Gowa itu yaitu suatu daerah tingkat 2 di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu di Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kelurahan Sunggu Minasa, ya. Nah, Sultan Hasanuddin di sini diceritakan dia adalah seorang yang mengaji. Ya, ketika ia sudah mengaji, sultan ini diganti namanya dengan Muhammad Baqir. Dan setelah itu Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631, dan sedangkan ayahnya bernama Satu Manuntungi Daeng Matola atau dikatakan Sultan Malikusaid, dan ibunya bernama Satu Sabe Tomo Lakunto. Nah, di sini diceritakan pada masa muda Muhammad Baqir sudah ikut ayahnya untuk melakukan perundingan sehingga beliau belajar ilmu yang itu politik, diplomasi, ilmu pemerintahan, dan ilmu perang. Nah, Muhammad Baqir juga mendapat bimbingan dari Karaing Pati Ngaloang, seorang mangkubumi kerajaan Gowa. Nah, karena itu Muhammad Baqir mempunyai banyak ilmu. Nah, setelah Sultan Malikusaid wafat atau ayah dari Sultan Hasanuddin ini, maka Sultan Hasanuddin dinobatkan menjadi raja dan menggantikan ayahnya. Nah, meskipun dia bukan putra mahkota, Sultan Hasanuddin dapat menjadi raja karena amanat dari Sultan Halikusaid dan atas juga persetujuan keluarga kerajaan. Nah, setelah naik tahta, Sultan Hasanuddin memperkuat kerajaannya, yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Makassar tersebut, seperti kerajaan Wajo, Bone, Sopeng, dan Botain. Nah, Sultan Hasanuddin juga berusaha menguasai pulau-pulau sekitar Makassar supaya rempah-rempah tidak lagi dikuasai oleh VOC atau Belanda, ya. Nah, di sini setelah menguasai perdagangan di sekitar Makassar, maka terjadilah pertempuran antara Gowa dan Belanda.
dan pertempuran itu berlangsung lama, dan sehingga Belanda melakukan politiknya yaitu adu domba dengan menghasut kerajaan-kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Gowa, yaitu seperti kerajaan Wajo, Bone, Sopeng, dan Botani. Itu adalah kerajaan yang ada di bawah kerajaan Gowa. Nah, setelah itu Sultan Hasanuddin ini juga memiliki sifat-sifat kebijaksanaan dan kearifan. Nah, sehingga Sultan Hasanuddin ini terus berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil untuk melawan Belanda. Dan pada tahun 1666, Belanda yang dipimpin oleh Laksamana Cornelius Spelman datang ke Bantaeng, dan yaitu Bantaeng itu merupakan gudang makanan bagi kerajaan Gowa, dan setelah bertahan mati-matian jatuh ke tangan Belanda. Nah, itulah Bantaeng ini jatuh ke tangan Belanda karena kedatangan Spelman ini ya. Dan seterusnya mereka membuat perjanjian Bungaya, dan atas perjanjian itu merugikan kerajaan Gowa. Dan pada tanggal 12 April 1668 perang terjadi lagi antara Gowa dan Belanda, dan pasukan Belanda menyerang benteng Sombapu. Dalam peperangan itu banyak korban berjatuhan dan kedua pihak. Nah, pada awal tahun 1669 Belanda kembali mengajak Sultan Hasanuddin untuk berunding atau melakukan perdamaian, tetapi Sultan Hasanuddin langsung menolak. Dan pada saat itulah Belanda mengerahkan kekuatannya lagi untuk menguasai benteng Sombapu, dan pertempuran itu terjadi 2 hari dan 2 malam. Dan Belanda merebut istana kerajaan Gowa. Dan setelah itu Belanda menghancurkan benteng tersebut, dan orang-orang Makassar bangkit lagi, dan Spelman menawarkan pengampunan kepada pihak yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Nah, setelah kekalahan melawan Belanda pada tahun 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri di pemerintahan di kerajaan, dan dia menjadi pengajar agama Islam sambil meneruskan menanamkan rasa kebangsaan kepada generasi penerus. Dan setelah itu Sultan Hasanuddin wafat, dan di tahun 1670 dia dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja di Gowa, Sulawesi Selatan. Dan Sultan Hasanuddin memiliki julukan atau nama. Dan setelah kekalahan melawan Belanda pada tanggal 29 Juni, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari pemerintahan itu, dan tahta diserahkan kepada putranya yang bernama Amir Hamzah, dan masih berumur 13 tahun. Dan selanjutnya Sultan Hasanuddin menjadi pengajar Islam dan fokus untuk menanamkan rasa kebangsaan dan persatuan. Setelah itu Sultan Hasanuddin wafat pada tanggal 12 Juni 1670 dan dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja. Dan karena keberanian dan kegigihannya, Sultan Hasanuddin melawan Belanda, dan Belanda memberinya julukan yaitu ayam jantan dari timur. Nah, demikian dari penjelasan biografi Sultan Hasanuddin. Sudah paham? Nah, mari kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar dari seorang atlet yang terkenal, yaitu atas nama Jendi Panggabean. Jendi Panggabean ini berasal dari Sumatera Selatan, dan
Jendi Pangabean ini lahir pada tanggal 16 Juni 1991. Jendi Pangabean ini diceritakan di sini adalah seorang pemuda yang pada usia 12 tahun sudah mengalami kecelakaan dan sehingga kakinya harus diamputasi. Nah, karena Jendi sudah diamputasi, dia itu tidak menjadi penghalangnya untuk terus berkarir atau mengukir prestasinya, karena dia memiliki suatu tekad, yaitu menjadi seorang atlet renang. Nah, sehingga dari cita-citanya itu dia terus belajar berenang di kampung halamannya bersama dengan teman-temannya. Dan dari berkat kegigihannya itu untuk terus berlatih, maka Jendi Pangabean ini memenangkan banyak emas dan perak dan perunggu sampai ke medali. Ya, salah satunya yaitu dia memenangkan emas sebanyak 7 emas, dan sedangkan perak 4 dan perunggu yaitu 3, dan memenangkan 3 medali emas. Nah, itu adalah hasil dari kemenangannya meraih juara atlet renang. Nah, sehingga Jendi ini termasuk salah satu pemuda yang pantang menyerah. Meskipun memiliki kaki satu, tetapi dia tidak berhenti sampai di situ saja ya. Nah, demikian cerita singkat dari Jendi, pemuda dari Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kalian silakan berlatih dan mengisi setiap pertanyaan di bawah ini ya. Dan selanjutnya kita akan membaca pada halaman 75, yaitu menambah wawasan. Nah, di sini ada pertanyaan. Jendi Pangabean adalah kerja keras dan sikap tersebut termasuk pada sila kelima dengan bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan dilambangkan dengan gambar padi dan kapas ya. Dan selanjutnya Nana, silakan kita akan belajar pada materi berikutnya. Nah, pada halaman 81 di sini kalian berdiskusi. Diskusinya yaitu mencoba melakukan suatu percobaan, yaitu menggunakan alat kantong plastik, air, dan kertas. Nah, gunanya yaitu melakukan percobaan terhadap tulisan-tulisan yang ada di buku seperti ini. Nah, dari hasil percobaan itu, nah di situ kalian mengamati dengan apa yang terjadi ketika air yang telah diisi atau plastik yang telah diisi air, ketika anak kami melihat ke dalam plastik itu dan meletakkannya ke atas kertas, apakah yang terjadi pada penglihatan kalian tersebut? Apakah ketika kalian melihat kertas tersebut dengan menggunakan plastik yang berisi air, huruf pada kertas-kertas itu menjadi besar atau semakin kecil? Nah, di situ kalian melakukan percobaannya dan buat hasil laporannya ke bukunya dan ditulis pada pertanyaan di bawah ini. Ya. Nah, sampai di sini sudah mengerti dan kita lanjutkan lagi pada tokoh berikutnya, yaitu Cut Nyak Dien. Dien ini adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga bangsawan pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Setia dan seorang ule balang.
atau Hulu Balang. Beliau mendapat pendidikan agama dan rumah tangga yang baik dari kedua orang tuanya. Nah, Cut Nyak Dien ini adalah seorang juga pahlawan nasional yang terus memberikan dukungan dan dorongan semangat kepada Teuku Ibrahim, yaitu suaminya yang pertama, untuk terus aktif ikut ke garis depan dengan semangat menyala api, yaitu berjuang. Suami dari Cut Nyak Dien ini berjuang untuk melawan Belanda ya. Mereka lah yang memperjuangkan salah satu kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah gugur Teuku Ibrahim, nah beliau tetap meneruskan perjuangan atau Cut Nyak Dien ini terus memperjuangkan perjuangannya untuk melawan Belanda. Nah, sehingga dia menikah lagi kepada Teuku Umar. Nah, Teuku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat, dan dia bahkan bersama dengan istrinya melawan Nah, penjelasan singkat dari Christina Tiahau ini adalah seorang gadis yang masih berumur 17 tahun, tetapi ia sudah langsung ikut terjun dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Martha Christina ini juga seorang yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa, dan dia ini juga merupakan putra sulung dari Kapiten Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Nah, Martha Christina Tiahau ini selalu mendampingi ayahnya di medan perang, dan bersama juga dan di waktu yang sama Kapiten Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua, dan perlawanan di Saparua menggelar ke Nusa Laut dan daerah sekitarnya. Di sini kita melihat bahwa Martha Christina ini dan Kapiten saling atau sejaman melawan penjajahan Belanda ya, karena Kapiten Patimura juga melawan Belanda itu 1816. Nah, tidak jauh dari Christina Tiahau ini, ya, yang kelahirannya 1800. Nah, di sini dikatakan pada pertempuran tersebut seorang pemimpin perang Belanda dapat dihabisi oleh pasukan Martha Christina. Sungguh luar biasa. Dan penjajah, nah, dengan kematian pemimpin Belanda, penjajah semakin brutal dan menekan dan menyerang rakyat Maluku tanggal 1817. Dan akhir dari peperangan ini, Martha Christina dan ayahnya dan beberapa pejuang lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam Everstein. Di dalam kapal ini, para tawanan dan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapiten Patimura dan tawanan lainnya, dan mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman mati. Nah, karena
Martha Christina masih sangat muda, maka Martha Christina ini dibebaskan namun sang ayah Kapiten Paulus Tiahau dan tetap dijatuhi hukuman mati. Nah, singkat cerita dari perjalanan perjuangan pahlawan nasionalis bernama Christine Tiahau, dan semoga dapat dimengerti ya. Nah, selanjutnya kita akan pada halaman berikutnya, yaitu singkat cerita dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro ini adalah salah satu tokoh nasionalis yang memperjuangkan Ki Hajar Dewantoro ini adalah seorang yang merintis perguruan taman siswa. Taman siswa itu merupakan wadah untuk menanamkan rasa kebangsaan pada anak didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah airnya dalam berjuang memperoleh kemerdekaan di negerinya. Nah, dari Ki Hajar Dewantoro ini, Ki Hajar Dewantoro ini memiliki riwayat pendidikan, yaitu tamat dari ELSS atau Sekolah Dasar Belanda, dan ia melanjutkan di studi ke Stovia, yaitu Sekolah Dr. Bumi Putra di Jakarta. Nah, meskipun selama di Stovia ia mulai mengenal politik dan kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Dan akibat itu Ki Hajar Dewantara aktif di bidang politik dengan bergabung ke dalam Budi Utomo dan lalu mendirikan Indische Partis, yaitu sebagai partai politik pertama yang Ki Hajar Dewantara juga ikut membidani terbentuknya Komite Bumi Putra di tahun 1913 ya. Nah, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang menggerakkan bangsa yang berjasa pula dalam memperjuangkan pendidikan dan pengajaran dalam kemerdekaan. Nah, pada masa kemerdekaan beliau juga pernah dipercaya oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Nah, sehingga pada tanggal 2 Mei itu dijadikan Hari Pendidikan dan perintisnya lah Ki Hajar Dewantara. Nah, sampai di sini sudah mengerti 2 Mei itu apa? Itu Hari Pendidikan Nasional. Ya, seterusnya kita masuk pada halaman 100, yaitu Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ini adalah presiden pertama Republik Indonesia dan lebih akrab dipanggil dengan Bung Karno. Beliau dikenal sebagai penggali Pancasila dan kemudian menjadi dasar negara Republik Indonesia. Beliau telah menyandang 26 gelar doktor dan kehormatan dari berbagai universitas di seluruh dunia. Nah, Bapak Soekarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Singkat cerita dari Presiden Bung Karno ini juga dikenal sebagai tokoh proklamator. Dengan berkat kependidikannya dia dapat memimpin bangsa Indonesia untuk melawan penjajah sekutu, yaitu berkat diplomasi Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Sekutu yang dipimpin Legend Christison mau mengakui keberadaan Republik Indonesia, dan Legend Christison menyatakan bahwa kedatangannya tidak akan merebut pemerintahan Republik Indonesia. Nah, kemampuan diplomasi Presiden Soekarno diuji kembali ketika pecah pertempuran di Surabaya
pada tanggal 28 Oktober 1945. Nah, tentara sekutu di bawah kepemimpinan Brigjen Malabi mengakibatkan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Dan berkat diplomasi Bung Karno, jatuhnya korban di kedua belah pihak dan dapat dihindari selama perang kemerdekaan sampai pengakuan kedaulatan. Dan perjuangan Bung Karno terus berlanjut dan Bung Karno tetap menggunakan cara diplomasi dalam perjuangannya. Dan hal ini tercermin dari pidato Bung Karno pada suatu rapat umum di Magelang pada tahun 1946. Beliau menyatakan bahwa ada jalan perjuangan bagi bangsa Indonesia. Satu di antaranya jalan diplomasi. Nah, sekian terima kasih dari perjalanan Bung Karno memperjuangkan bangsa Indonesia, dan sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Selamat belajar dan sampai ketemu di materi selanjutnya.